Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Syariah dan ini rekan saya Amin Afidi serta Bunda Cahyani. Kami berasal dari Institut Muhammadiyah Islam bermaksud untuk mewawancarai Ustazah dan untuk memenuhi tugas UAS kami dalam kuliah supervisi pendidikan. Sebagai kepala sekolah, apakah kegiatan supervisi akademik terhadap guru merupakan hal yang penting? Kalau ditanya penting atau tidak, yang jelas pasti penting ya, karena kan supervisi itu ibaratnya kalau presiden itu kalau di pemerintahan belusukannya gitu. Jadi perlu kita lihat memang bukti otentiknya. Oh, kalau ngajar kan seperti ini. Ya. Kalau boleh tahu, di dalam satu semester saya melakukan supervisi berapa? Untuk satu semester 2 kali, satu kali, tahun 2 kali. Jadi setiap semesternya 1 kali. Dan dalam kegiatan supervisi tersebut, apa yang harus dipersiapkan guru ketika disupervisi? Ini kan ada administrasi guru atau hal lainnya ya. Untuk supervisi itu kami ada 2 untuk saat ini. Ada administrasinya yang memang diagendakan setiap bulan di supervisi. Nah, ada lagi yang masuk kelas gitu. Masuk kelas tadi yang setahun 2 kali gitu. Kalau ini mah kayak ateknya gitu ya. Terus selanjutnya dalam proses supervisi ini, pendekatan serta teknik apa yang bisa diterapkan dalam pengembangan supervisi tersebut? Bisa jawab. Dari pihak untuk poin nomor 3 untuk pendekatannya, tadi kan ada 2 supervisi ya. Yang pertama kita administrasi, kemudian yang kedua untuk pengajar. Nah, untuk administrasi itu sendiri pendekatannya kita lebih ke mengumpulkan semua administrasi seperti buku kerja 1 sampai dengan 4. Kemudian kalau untuk supervisi mengajar tentu dengan observasi ke kelasnya langsung gitu. Observasi iya, observasi iya, melihat iya, gurunya betul iya. Jadi kalau seperti ikut gitu, dampingi gitu, dari awal sampai akhir. Nah, setelah proses supervisi ini selesai, apa yang akan ditindaklanjuti berikutnya? Lebih kayak dilihat dulu ya. Di situ kan ada penilaiannya. Nanti follow up-nya itu bisa berupa kayak workshop sesuai kebutuhan apa nih yang dibutuhin sama guru gitu. Mana yang sekiranya dari supervisi itu nilai yang di bawah rata-rata gitu. Nah, itu follow up-nya lebih ke nanti ada pelatihan, ada seminar Buat ini. Nah, dalam kegiatan supervisi akademik, apa saja program yang bisa direncanakan terkait dengan peningkatan profesionalisme yang bisa? Untuk kegiatan supervisi akademik itu program yang kita rencanakan tadi seperti ada pelatihan, baik itu pelatihan untuk pembuatan administrasinya gitu maupun cara mengajarnya gitu ataupun pendekatan kepada anak-anaknya gitu, ya, pengelolaan kelasnya lah gitu ya. Itu paling. Dan selain supervisi akademik, apakah sudah melakukan supervisi klinis atau sejenisnya? Contohnya seperti apa itu? Setelah supervisi, apakah Ustazah menemukan kekuatan, kelemahan, dan masalah dalam proses pembelajaran di kelas? Yang jelas pasti ketemu ya. Jadi kita bisa tahu guru-guru yang memang kompetensinya menguasai anak gitu. Ada juga yang memang administrasinya mana yang sudah memang udah rapi atau belum gitu. Begitu sih dari supervisi itu. Tapi bisa ditemukan ya.
dari mengenai supervisi dan kurikulum sekolah, apakah ada evaluasi di dalam pengembangan kurikulum sekolah terkait dengan pencapaian pembelajaran? Untuk dari kurikulum sendiri tentu pasti ada evaluasi karena setiap bulan kita ada rapat bulanan, kemudian setiap semester juga ada rapat akhir semester maupun nanti di akhir tahun dan persiapan awal tahun. Jadi untuk evaluasi itu memang kita setiap bulan gitu, ada kita programkan setiap bulan, setiap semester dan setiap tahunnya. Nah, terkait pengembangan kompetensi guru ini, apa upaya sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran? Sama ya jawabannya dengan yang tadi ya, kayak semacam seminar, Nah, berdasarkan pengalaman Ustazah, apakah terdapat hubungan antara background pendidikan seorang guru dengan profesionalisme mengajar? Iya, pasti. Jadi kalau misalnya kita ini background pendidikan kan ya, antara yang S1 dengan yang belum aja itu beda gitu. Antara yang PGSD dan yang non PGSD itu ya beda gitu. Antara yang misalnya guru PAI ngajarnya ya belum pendidikan S1 PAI gitu, dengan yang sudah itu beda gitu, pasti beda. Kira-kira perbedaannya dalam satu perubahan itu apa ya antara PGSD dengan yang sudah lebih ke kayak gini, yang jelas yang namanya ini ya, kalau yang orang udah menemukan pembelajaran di dalam kelas, dia kan bisa mempraktekannya ya. Nah itu kan kalau yang belum, dia masih masih kayak ya udah ya bekal dari dia SMA aja yang dibawa gitu. di metode pengajaran itu bisa Tambahin sama Bu Ista. Iya, sebenarnya dari segi linearitas untuk sekolah pun perlu gitu ya, karena kan kita nanti ada yang namanya akreditasi. Nah jadi ketika dalam akreditasi teknik gurunya itu bukan backgroundnya yang sesuai, misalkan kayak di SD berarti harus PGSD, dan itu akan mempengaruhi nilai untuk akreditasinya itu gitu, bahwa gurunya ini masih belum yang ada yang PGSD gitu. Makanya sebenarnya betul gitu, harus bersinergi itu betul gitu, ke linearitas itu betul gitu, karena selain tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kedua emang untuk administrasi sekolahnya juga gitu. Jadi semakin banyak yang backgroundnya sesuai gitu atau yang linear, berarti kan sekolah itu semakin bagus gitu. Jadi anak-anak mendapatkan haknya yang memang betul-betul sesuai gitu. Jadi guru SD ya ngajarin di SD gitu, nggak di SMP ataupun di SMA gitu. Jadi lebih sesuai aja. Ditambah ini buat diri dia sendiri. Iya ya, betul, iya. Karir dia sendiri kalau tidak linear itu akan lebih sulit. Jadi kalau ini kita lagi nyari tahu nih untuk yang mama PSI kan PGMI, nah ya di kampus kan tinggi PGMI, sedangkan kita di sini SD gitu. Kita lagi cari tahu nih apa linear atau enggak gitu untuk nanti karirnya dia di kedepannya gitu. Kalau dulu untuk linearitas itu tidak gampang, jadi kayak saya contohnya nih, bukan guru pendidikan hanya Quran hadis, yang penting di sertifikasinya dikasih Quran hadis gitu ya, itu cukup. Tapi kalau untuk sekarang nggak bisa, ya udah kalau yang SD ya memang sebagai SD gitu kayak pendidikan agamanya PAI gitu. Itu yang lagi kita cari tahu, makanya agak ini juga sih kepikiran juga. Di sini PGMI, ya sini SD gitu. Sedangkan kita memang maunya ngerekrut sebenarnya anak-anak yang dari UGI ya. Makanya kembali lagi tadi linearitasnya.
Kalau sekolah disiplin itu ini sebenarnya proses yang digunakan oleh guru-guru baru. Jadi sama juga kan kalau misalnya PJ sudah ada lebih gitu, berapa lebih untuk guru baru pasti totalnya lebih dari supervisi yang dilakukan untuk guru-guru yang awal. Saat ini Belum ya, paling sebelum masuk kayak rekrut ya, kayak kita ada yang teaching gitu ya. Paling itu aja sih. Tapi kalau untuk misalkan khusus yang guru baru yang belum S1 ada supervisi yang dibedakan, itu kita belum. Jadi masih kita samaratakan gitu mau dia S1 atau tapi kalau itu umum ya, masih belajar. Tapi kalau untuk mulutnya kayak ngaji ada ya, ada sesuatu yang baru ya. Berarti berbeda dengan pelajaran Belajar ini mana manfaat. Iya. Kayak agama kita ada keagamaan, ada tilawati, ada PAI ya. Ya, gitu. Itu sudah tugas puas yang biasanya kalau ngerjain observasi bila kita terima tanda tangan. meringankan Baik, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih sama-sama telah mengambil waktu berbeda. Selanjutnya sesi dokumentasi.